Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Anda menyaksikan Dialog Publika Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara. Acara ini adalah kerjasama TVRI Kalimantan Timur dengan Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Acara ini diselenggarakan 1 bulan sekali, di minggu ketiga setiap bulannya, dan tentu saja akan membahas isu-isu hukum yang menarik untuk kita perbincangkan di tengah-tengah masyarakat dan menghadirkan narasumber baik dari akademisi maupun praktisi. Dan untuk kali ini, tema dialog publika kita adalah wacana penundaan pemilu. Pembahasan pemilu 2024 sebenarnya bukan hal yang baru, pemirsa. Ketika kemudian 2019 berakhir, sudah mulai bergulir pembahasan soal pemilu 2024. Namun saat ini pembahasannya bergeser terkait dengan adanya penundaan pemilu. Bahkan dengan digelontorkannya isu ini, ada partai politik yang sudah bersuara untuk menyetujui penundaan pemilu ini. Namun tidak sedikit yang kemudian menolaknya. Bagaimana kemudian kita melihat dan memandang wacana penundaan pemilu ini? Telah hadir 2 orang narasumber di tengah kita. Yang pertama adalah Bapak Alfian SHMH, yang merupakan dosen Bu Rahma. Baik. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua ada narasumber kita Bapak Rudiansa SE, yang merupakan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur. Assalamualaikum, selamat sore Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Selamat Pak? sore, alhamdulillah sehat. Ya, baik. Bersama kita juga telah hadir mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman melalui aplikasi Zoom Meeting. Kita sapa dulu mahasiswanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Baik. Siap mengikuti diskusi kita hari ini ya? Baik. Pemirsa, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa wacana penundaan pemilu ini menarik untuk kita diskusikan. Namun sebelum kita ke narasumber, kita saksikan terlebih dahulu tayangan pengantar berikut ini. Pemilihan umum di Indonesia merupakan sarana kedaulatan bagi rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebagai sarana bagi rakyat yang berdaulat untuk memilih, pelaksanaan pemilihan umum dilakukan secara terjadwal setiap 5 tahun sekali. Hal ini tertulis jelas dalam bunyi pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah terlaksana pada 2019 lalu, kini pemilihan umum serentak tahun 2024 ada di depan mata. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 21 tahun 2022, ditetapkan bahwa hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sebagai hari dan tanggal pemungutan suara pada pemilihan umum serentak tahun 2024 dilaksanakan. Berbagai tahapan yang menjadi bagian dari dimulainya agenda pemilihan umum pun akan dimulai sejak 1 Agustus tahun 2022. Meskipun hari, tanggal, dan tahapan pemilihan umum serentak tahun 2024 telah ditetapkan, muncul wacana di tengah publik terkait dengan penundaan pelaksanaan pemilu. Sontak, wacana ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat secara umum dan di kalangan elit politik secara khusus. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh YPublika pada Februari hingga Maret 2022 lalu, diketahui bahwa 81,5% masyarakat Indonesia menolak penundaan pemilihan umum dan menginginkan agar pemilihan umum berjalan sesuai jadwal, yakni 14 Februari 2024. Hanya 12,9% dari seluruh responden yang tidak keberatan jika pemilu ditunda. Sementara sisanya sebanyak 5,6% menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Di kalangan elit politik, tercatat setidaknya 3 partai politik yang terlihat setuju dengan rencana penundaan pemilu. Partai politik sebagaimana dimaksud adalah Golkar, PKB, dan PAN,
Sementara 5 partai lainnya terlihat menolak dan 1 partai politik yakni P3 memilih tidak memberi pendapat. Terlepas dari pro dan kontra tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah soal alasan dibalik munculnya wacana penundaan pemilihan umum. Apa keuntungan dan kerugiannya bagi masyarakat? Bagaimana KPU menyikapinya? Serta yang paling penting adalah bagaimana hukum tata negara melihatnya. Saksikan jawaban selengkapnya dalam Dialog Publika, Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara, edisi hari ini. Wacana penundaan pemilu untuk apa, untuk siapa, bagaimana hukum memandangnya? Telah hadir Pak Alfian. Pak Alfian, dalam kacamata hukum tata negara sendiri, sebagaimana tadi tayangan di akhir ya menyatakan bagaimana hukum tata negara memandang ini di tengah instrumen hukum yang ada saat ini, kemudian perkembangan ekonomi, sosial dan politik di tengah-tengah masyarakat. Ya, siap. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Rahma SHLLM yang saya hormati, dan juga bersama kita ada Bapak Rudiansyah SE selaku Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur. Jadi terkait wacana penundaan pemilu, saya kira beberapa minggu belakangan ini lagi hangat-hangatnya. Betul. Lagi hangat-hangatnya, sudah banyak saya kira diskursus, wacana, diskusi terkait penundaan pemilu. Namun ya kalau perspektif hukum tata negara melihat ini kemudian, dan saya juga yakin beberapa pakar menyepakati itu, ya semuanya relatif cenderung ketika kita berbicara soal penundaan pemilu, ya tentu kita akan berbicara tentang konstitusi kita, undang-undang dasar kita. Khususnya pada pasal 22E yang mengatur secara jelas dan sangat eksplisit saya kira bahwa ya pemilu dilaksanakan setidak-tidaknya 5 tahun sekali. Itu gitu. yang ada saat ini begitu ya Pak? Iya, seperti itu. Dengan kondisi yang seperti itu, dengan wacana ini bagaimana melihatnya Pak? Kalau saya melihat sih ya sebenarnya di konstitusi kita tidak memberikan jalan ketika kemudian ada wacana penundaan pemilu seperti itu. Ya entah itu apapun yang terjadi ya, entah itu adanya huru-hara, bencana alam dan seterusnya, itu kemudian kita tidak bisa serta-merta langsung melakukan penundaan terhadap pemilu. Kalau melihat norma yang ada di dalam konstitusi kita seperti itu. Tapi kalau tadi kita kaitkan dengan dinamika yang terjadi saat ini misalnya gitu ya soal COVID-19 misalnya, bahwa ketika kemudian anggaran pemilu itu besar, lebih baik tuh kita untuk pemulihan COVID nih. Gitu. Nah, dengan kondisi konstitusi yang harusnya tadi tidak memberikan jalan penundaan pemilu, tapi dengan melihat kondisi perkembangan saat ini bagaimana Pak melihatnya? Ya, kalau terkait pemulihan COVID-19 yang banyaknya kemudian dan digunakan untuk konsen ke COVID-19, salah satu ketua umum parpol juga sempat menyampaikan bahwa kenapa tidak kemudian kita fokus pada peningkatan perekonomian yang ada di Indonesia gitu, sedangkan mengabaikan atau melakukan penundaan pada pemilu di tahun 2024. Artinya Pak Alfian ini lagi-lagi ingin memberikan penegasan bahwa tidak ada celah dari konstitusi kita untuk melakukan penundaan pemilu, begitu? Iya, betul sekali. Dan itu di banyak pakar hukum tata negara juga sepakat seperti itu. Kalau misalnya kita melihat diskursus dari Prof. Yusril Iza Mahendra misalnya, beliau menyampaikan bahwa ya ini bisa kita sebut dengan constitutional crisis atau krisis konstitusional. Tidak adanya jalan. Kalau saya sih menyebutnya there is no way constitutional. Bagaimana jika amandemen, Pak? Kalau berbicara amandemen ya saya kira sah-sah saja ya. Dan saya kira di pasal 37 kemudian itu dilegalkan, kemudian memang ada jalan untuk itu. Artinya lagi-lagi sebenarnya ada jalan ketika kemudian dilakukan amandemen terhadap konstitusi, begitu Pak? Iya, ya, betul sekali. Jadi ya jalannya itu ya itu dia amandemen. Nah, namun apakah kemudian MPR kemudian sepakat melaksanakan amandemen di tengah jalan seperti ini, seperti itu. Dengan alasan dengan alasan itu tadi ya. Bahwa kalau misalnya kita menggunakan misalnya pendekatan komparasi di beberapa negara yang juga mengalami kondisi seperti Indonesia yang peningkatan COVID-nya tinggi ya, mereka juga masih menjalankan pemilunya kayak gitu.
Baik. Artinya sebenarnya kalau melihat atau membaca konstitusi kita saat ini tidak ada jalan. Tapi Iya, kalau melihat adanya kemungkinan amandemen, Ya, ya itu ada jalan sedikit saja. lah ya. Iya. Baik, kita Seperti ke Pak Rudi terlebih dahulu. Pak Rudi, melihat diskursus saat ini, Bapak sebagai penyelenggara pemilihan umum ya Pak, melihat bagaimana sih sebenarnya kita sebelum ke wacana penundaan, bagaimana sebenarnya pelaksanaan pemilu selama ini khususnya kemudian di Kalimantan Timur? Baik, terima kasih. Pertama supaya ini tidak lepas, saya ingin menyambung Pak Alkan dulu ya, bahwa kita tidak boleh mudah sekali membandingkan kebutuhan kita terhadap pemilu dengan kebutuhan terhadap opsi-opsi lain yang diutamakan. Oke. Saya berangkatnya dari dua hal ya, satu dari norma hukum dan dari secara teoritis bentuk kenegaraan kita. Pertama dari norma dasar negara kita, Undang-Undang Dasar kita pada pasal 1 bahkan menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 1 ayat 1. Kemudian ayat 2-nya mengatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan dengan undang-undang. Artinya apa? Ada masalah yang utama di dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang menyepakati sistem demokrasi bahwa kedaulatan rakyat itu harus berada pada tangan rakyat. Dalam teorinya adalah dalam mayoritas suara rakyat. Nah, kemudian kedaulatan ini harus difasilitasi oleh negara melalui pemilu. Kenapa? Di syarat utama negara demokratis itu, syarat pertama dan yang utama adalah diselenggarakannya pemilihan umum. Kenapa? Karena pemilihan umum satu-satunya cara saat ini yang dianggap terbaik untuk bisa mendapatkan kehendak rakyat secara mayoritas. Oke, baik. Dan kenapa harus pemilu? Karena dengan pemilu akan muncul legitimasi hasil pilihan daripada rakyat itu atau hasil dari pilihan daripada mayoritas masyarakat terhadap kelompok elit politik di negara ini untuk menjalankan roda pemerintahan. Yang kedua secara teoritis bahwa pemilunya pun harus dilaksanakan secara berkala. Kenapa? Karena kewenangan yang diberikan oleh rakyat melalui pemilu kepada kelompok elit politik untuk memimpin negara ini atau memimpin pemerintahan ini harus dibatasi. Dibatasinya dengan apa? Dibatasinya pula dengan pemilu yang berkala. Karena pemilu bukan sekedar menetapkan siapa saja yang berhak untuk memimpin negara ini atau menjalankan roda pemerintahan negara ini, tetapi pemilu juga merupakan sarana rakyat untuk mengevaluasi elit politik yang hari ini menjalankan roda pemerintahan. Artinya dengan alasan apapun seharusnya pemilu itu tidak ditunda, begitu Pak? Saya ingin lanjutkan. Kalau fasilitas kedaulatan rakyat ini kita delay, maka legitimasi yang tercipta atas pemerintahan pada saat purna mandat yang diberikan rakyat itu maka juga akan terdelay. Maka pemerintahan yang ada di negara ini legitimasinya tidak sesuai dengan konstitusi. Meskipun tadi konstitusi bisa dirubah, Pak. Nah, disitulah yang saya ingin sampaikan. Kita tidak bisa cukup mudah untuk membandingkan kebutuhan pemilu ini dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tadi, kalau kebutuhannya adalah penanganan COVID-19, maka siapa yang menjalankan dan memimpin penanganan COVID-19 di Indonesia ini harus oleh pemerintah yang memiliki legitimasi. Dan itu legitimasi itu dihadirkan oleh pemilu. Oke, itu kebutuhan secara teoritis dia berkala. Kemudian konstitusi kita katakan pemilihan umum dilaksanakan dengan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Nah, baru di situ kita bicara norma hukum 5 tahunnya. Maksud saya adalah, walaupun Undang-Undang Dasar kita memberikan ruang untuk amandemen, tetapi yang harus kita bicarakan amandemennya itu karena apa? Bukan bagaimana. Kalau bagaimana cukup mudah, karena cukup 2/3 memberikan usulan dari jumlah anggota MPR, kemudian disetujui oleh 51 plus 1 anggota MPR, maka terciptalah norma baru. Tapi kalau kita fokusnya kepada bagaimana, maka negara kita ini menjadi tidak konsisten. Bentuknya dan roda pemerintahannya menjadi tidak begitu teratur. Sementara proses kita membangun republik ini kan juga harus dengan tahapan-tahapan yang terukur. Terima kasih Pak Rudi, saya kira.
Saya kembali ke Pak Alfian. Pak Alfian, dengan penjelasan Pak Rudi tadi kita melihat bahwa sebenarnya dari sisi tadi dikatakan tidak boleh dengan kebutuhan apapun gitu ya. Kita tidak begitu mudah ya. Begitu mudah begitu. Tapi kalau melihat nih Pak, dengan adanya, kalau bahasa saya sih gini, kan bisa saja nih tadi secara praktis 2/3 misalnya setuju, amandemen terjadi gitu. Nah, sebenarnya alasan-alasan apa saja sih Pak yang seharusnya secara teoritis, secara hukum bisa kemudian boleh dilakukan amandemen? Ya, terima kasih. Jadi betul sekali yang disampaikan oleh Bung Rudiansyah bahwa ya ketika pertanyaannya adalah bagaimana, ya saya kira sangat eksplisit konstitusi kita sudah menjelaskan ya. Alasan-alasannya ya, Pak? Ya, namun untuk sampai ke situ ya saya kira butuh banyak diskursus untuk itu, kemudian harus ada uji publik segala macam, kemudian belum lagi konsolidasi politik di tataran elit, dan kemudian kita juga harus melihat animo masyarakat. Ya. Apakah masyarakat kemudian menghendaki adanya amandemen atau tidak? Baik, seperti terkait itu. dengan animo itu ada survei yang mengatakan bahwa mayoritas masyarakat menolak. Tetapi kemudian pemerintah juga mengatakan kami punya big data nih, bahwa ternyata banyak juga masyarakat yang mau gitu kan untuk dilanjutkan periodisasinya. Gimana nih Pak? Ya, saya sempat mendengar juga dari salah satu elit politik lah ya, yang kemudian mengklaim bahwa memiliki big data. Big data yang kemudian sepakat bahwa Presiden 3 periode ya kalau saya tidak salah ya. Pertama harus kita ketahui bersama bagaimana sih kemudian metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan datanya itu. Datanya itu. Kemudian berani nggak? Ya, berani nggak dia buka diukur secara dari transparan? Kepuasan masyarakat begitu ya, Pak Alfian. Secara transparan dibuka secara terang benderang ke publik bahwa seperti ini loh big datanya. Yang kemudian sepakat untuk Presiden maju 3 periode kayak gitu. Artinya gini Pak. Kalau siapa sebut saja Luhut ya, Pak Luhut misalnya tidak bisa membuka itu ke publik secara terang benderang ya, saya kira itu menjadi bisa konsekuensi moral dan juga konsekuensi hukum artinya bagi beliau. Kan secara politis sebenarnya apapun bisa terjadi begitu ya, karena kemudian tadi cara-cara secara prosedural sebenarnya amandemen bisa dilakukan kalau kemudian pada setuju nih. Meskipun tadi rakyat menolak dan seterusnya gitu. Nah, bagaimana nih melihat dinamika yang terjadi di tengah masyarakat dengan klaim-klaim bahwa masyarakat itu ada yang setuju untuk menunda pemilu yang kemudian kita artikan berarti memperpanjang masa periodisasi gitu. Iya. Sebenarnya tidak bisa juga ya disebut ketika melakukan penundaan pemilu kemudian secara automatically bahwa itu kemudian merupakan perpanjangan periodisasi presiden. Kita ketahui bersama bahwa di dalam konstitusi tidak ada satupun nomenklatur yang menyebutkan terkait periodisasi. Baik. Namun kurang lebih ya redaksinya bahwa presiden itu mengemban jabatannya selama 5 tahun gitu ya. Berarti tidak bisa dimaknai langsung ya Pak ya bahwa penundaan pemilu itu berarti yang pemerintah sekarang itu berlanjut periodenya begitu. Iya, betul sekali. Baik. Namun berbicara terkait animo masyarakat ya saya kira penting juga ya. Tapi saat ini agak sulit mengukur itu ya. Kalau misalnya kita kembali sebelum reformasi ya saya kira itu cukup mudah melihatnya ya. Gejolak masyarakat dimanapun di seluruh pelosok Indonesia ya itu sangat terlihat seperti itu. Kalau saat ini ya cukup sulit dan saya kira harus ada mekanisme dan instrumen untuk mengukur itu apakah benar-benar masyarakat kemudian sepakat untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar ya. Berarti tidak semudah itu ya Pak ya. Ya seperti itu. Walaupun memang secara politis kita lihat koalisi di mana di parlemen ya sangat memungkinkan untuk itu. Tapi ya saya kira para elit politik punya hitung-hitungannya sendiri untuk itu. Seperti itu. Tanggapan Anda Pak Rudi? Baik, Mbak Rahma, saya kembali kepada pasal 1 lanjut ke ayat 3 ya. Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 3-nya menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Maka berdasarkan hukum yang ada terkait dengan pemilu, KPU secara kelembagaan tentu berdiri terhadap norma yang hari ini tegak. Yang sekarang ada? Ya, yang hari ini tegak. Bahwa apa? Pasal 22E menyatakan tadi pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali. Artinya kalau kita bicara periode 5 tahun sekali itu, sejak 2019, maka 2024 itu wajib dilaksanakan pemilu berdasarkan norma hukum ini. Dan ini menjadi norma primer. Yang kedua, apa yang sedang dilaksanakan KPU dalam rangka menjalankan norma itu? Saat ini KPU Republik Indonesia telah menetapkan hari pemungutan
hari dan tanggal pemungutan suara untuk pemilu tahun 2024. Kenapa? Kenapa KPU yang menetapkan? Karena kewenangan itu diberikan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa kita tidak perlu ragukan lagi bagaimana sikap KPU terhadap isu ini. KPU berjalan dan menjalankan aktivitas kelembagaannya bukan berkaitan dengan isu, karena ini berkaitan dengan prinsip dasar norma, tapi berdasarkan norma yang tegak. Ya, dan perlu kami sampaikan pula bahwa KPU saat ini sedang melakukan finishing peraturan KPU tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Baik, terima kasih Pak Rudi. Saya kira kita tahan dulu karena saat ini kita akan jeda pariwara dan kita akan kembali sesaat lagi. Ore 2 posisi. Siap, Ode 1. Ode 2 di posisi. Ganti. Siapkan barangnya. Temui saya di lokasi yang kita sepakati ya. Cepat. Siap, Ode 1. Segera disiapkan. Orangnya dipagar. Berjuang isoman. Tidak perlu membiarkan mereka yang berjuang melawan COVID-19. Yeay! Bu, cuaca pagi ini cerah betul. Ayo kita berjemur, biar sehat. Oh iya ya Pak ya. Gitu. Ayo. Jangan lama-lama berjemurnya. Nanti kering seperti ikan asin yang sejemur ini. Ya berjemurnya jangan seharian dong. Nanti kering kayak ikan asinmu. Matahari pagi sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Terlebih masa pandemi ini. Memang kalian kebal sama COVID-19. Ya udah yuk, kita ikut berjemur juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda menyaksikan Dialog Publika Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara dengan tema Wacana Penundaan Pemilu. Saya kembali ke Pak Rudi tadi, ingin melanjutkan Pak ya, bahwa KPU sudah menetapkan 14 Februari 2024 sebagai hari pencoblosan, lalu kemudian telah disiapkan peraturan KPU untuk tahap-tahap begitu. Saya dengar anggarannya belum ditetapkan Pak ya? Benar, belum disepakati jumlah ya, tapi sudah ada jaminan dari DPR RI dan pemerintah pusat juga tetap akan menyelenggarakan, mengalokasikan anggaran walaupun nilainya perlu dilakukan pencermatan lagi. Tapi saya ingin ambil contoh Mbak sedikit. Kita pasti ingat sejarah pemilihan kepala daerah tahun 2020. Okay. Di mana pada saat tahun 2020 itu
menjelang pertengahan tahun, COVID-19 menjadi sangat tinggi ya, menjadi sangat membahayakan. Demi keselamatan masyarakat banyak, KPU menunda sementara tahapan. Karena tadi normanya belum diatur di dalam undang-undang pemilihan berkaitan dengan bencana non alam. Tetapi demi keselamatan KPU menunda dulu. Kemudian berdasarkan koordinasi KPU dengan pemerintah dan DPR RI, pemerintah dan DPR RI tetap menghendaki pemilihan kepala daerah tahun 2020 tetap dilaksanakan. Karena salah satu alasannya, apabila pemilihan 2020 tidak dilaksanakan, maka akan banyak butuh SDM yang dipersiapkan dengan kualifikasi khusus untuk menjadi pejabat-pejabat kepala daerah yang telah habis masa jabatannya. Satu. Yang kedua, legitimasi yang didapatkan oleh pemerintahan daerah bukan dari hasil pemilihan itu dianggap rendah. Itu baru bicara pemilihan. Bagaimana kalau kita menunda pemilihan umum, maka pasti juga semestinya menjadi dasar untuk bisa dipertimbangkan, karena legitimasi pemerintahan secara nasional juga akan menjadi lemah. Artinya dalam konteks ini dan dengan kejadian yang ada di tahun 2020, saya meyakini kepala pemerintahan kita atau presiden berasal dari APBD, karena tetap kehendak pemerintah pusat dan DPR RI pemilihan tetap dilaksanakan di tahun 2020, maka dampak pembiayaan untuk penerapan protokol kesehatan APBN turun. Ini untuk bahwa legitimasi pemerintah daerah itu harus kuat berdasarkan pilihan rakyat. Baik, legitimasi daerah saja begitu diperhitungkan, apalagi kemudian legitimasi nasional begitu. Sehingga saya meyakini sekali lagi, sampai sekarang saya meyakini dan berharap sekaligus keyakinan dan harapan harus dalam satu jalan, ikatan bahwa pemerintah pusat tidak akan bermain-main dengan wilayah legitimasi. Saya kira semangat dan Pak Rudi, harapan Pak Rudi mungkin didengar gitu ya Pak ya. Baik, telah hadir bersama kita mahasiswa di Zoom. Ada yang ingin bertanya? Siapa yang ingin bertanya? Atau saya panggil saja? Ya, siapa namanya? Surya Ariansyah. Ya, silakan Surya, sebutkan pertanyaannya dan ditujukan kepada siapa. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya tertuju ke Pak Rudi dan Pak Alfian. Singkat pertanyaan saya, apakah ada alasan yang kuat selain faktor ekonomi yang menurun untuk menghadirkan wacana penundaan pemilu 2024? Dikarenakan jika kita berkaca sedikit di sejarah, pemilu tahun 1999 saja tetap dilakukan saat terjadi krisis moneter. Sedangkan di tahun 2009, di saat terjadi resesi ekonomi dunia dan Indonesia tetap terkena dampaknya, pemilu tetap dilaksanakan. Dan menurut saya secara pribadi, sebenarnya ekonomi justru meningkat di saat terjadinya pemilu. Mengingat pihak yang bersaing dalam pemilu akan mengeluarkan dana yang sangat besar untuk kepentingan kampanye mereka, seperti belanja logistik, berbagi sembako, hingga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Justru ini menjadi alasan untuk meningkatkan roda ekonomi. Oleh karena itu saya bertanya, apakah ada alasan lain selain faktor ekonomi yang menguatkan kehadiran wacana penundaan pemilu? Mungkin itu saja, sekian. Baik, terima kasih Surya. Saya kira pertanyaannya bisa dibabat habis ini sama Pak Rudi nanti, karena bisa jadi memunculkan yang namanya money politik, saya kira. Pak Alfian, gimana Pak Alfian tanggapannya? Apakah dimungkinkan nih Pak Alfian? Apa kira-kira alasan yang kuat untuk melakukan penundaan pemilu? Kalau ada. Iya, terima kasih. Sangat menarik saya kira pertanyaan dari kawan mahasiswa. Ke mahasiswa yang juga tentu saja menolak penundaan pemilu ya. Namun kalau saya mau cari-cari, iya, saya mencari-cari dan juga mendengar dari beberapa elit politik, salah satu poinnya selain perekonomian tadi ya, yakni adanya kekosongan hukum. Ya, adanya kekosongan hukum, kekosongan norma yang ada di konstitusi kita. Yang gimana itu, Pak? Ya, di mana 22E kan secara eksplisit menegaskan bahwa ya pemilu 5 tahun sekali diadakan seperti itu. Namun seperti yang saya bahasakan sebelumnya bahwa tidak ada
jalan keluar ketika terjadi something di negara kita, terjadi pemberontakan, terjadi bencana alam, force major dan seterusnya, sehingga itu kemudian diangkat oleh beberapa elit politik bahwa ya terjadinya kerusuhan hukum. Sama kayak gitu. Ya, kenapa tidak kemudian kalau kita melakukan amandemen seperti itu? Itu baik. sih salah satu Kira, ya, salah satu. Begitu Surya ya, saya kira ada beberapa alasan yang kemudian coba dimunculkan bahwa kita dalam kondisi yang seperti itu. Pak Rudi, tanggapannya? Gini, sekali lagi saya menyatakan jangan terlalu mudah membandingkan pilihan pemilu dibandingkan dengan meningkatkan ekonomi atau apa, karena alasan ekonomi kita sulit. Pertanyaan saya adalah, apa benar ekonomi kita sulit? Yang sulit ini kan mayoritas masyarakat, tapi elit politik kita masih hidup mewah. Ini permasalahan adalah bagaimana mendistribusikan sumber-sumber ekonomi sebetulnya. Itu masalah kita. Jadi jangan jadikan alasan itu untuk mendelegitimasi kedaulatan rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau alasan berkaitan dengan post major, itu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sudah memasukkannya. Di pasal 431 mengatakan pemilu lanjutan, kemudian di pasal 432 menyatakan pemilu susulan. Tapi pemilu lanjutan itu adalah ketika tahapan pemilu sudah dilaksanakan, kemudian terjadi post major, menyebabkan sebagian tidak bisa dilanjutkan pada wilayah terjadi post major itu. Maka akan ditetapkan penundaan, baru akan ditetapkan lanjutan. Ketika susulan itu artinya apa? Bahwa di seluruh atau di sebagian wilayah terjadi post major, itu bencana, kerusuhan, gangguan alam dan lain-lain yang menyebabkan seluruh tahapan tidak bisa dilaksanakan. Itu akan tetapi tahapan dan program dan persiapannya sudah ada. Jadi bukan karena sejak awal mau ditunda, tapi karena memang post major. Kalau itu jalan keluar. Nah, ini berbeda ketika dari awal kita ingin menunda. Tetapi sekali lagi, ini sebagai wacana publik, kalau ini untuk menjadi diskusi dalam rangka untuk memperbaiki regulasi kita, untuk lebih mematangkan regulasi kita, untuk lebih menghadirkan kedaulatan rakyat yang lebih sejati, saya bersepakat saja. Ini sebagai diskusi. Tetapi di dalam sebagai operasional untuk menjalankan norma-norma hukum kita di dalam negara Republik Indonesia ini, maka KPU harus menjadi gerbang utama untuk melaksanakan norma yang tegak berdiri hari ini. Bukan sekedar itu, tetapi KPU juga harus mampu untuk meyakinkan masyarakat bahwa proses ini tidak terganggu. Proses ini tidak terganggu. Kalau pertanyaannya adalah, kalau normanya berubah gimana KPU? Sekali lagi, kalau normanya berubah, ada kan? Kan KPU tidak boleh diperankan. Karena di dalam undang-undang sendiri menyatakan, kedaulatan rakyat itu dilaksanakan berdasar undang-undang. Maka KPU pun harus melaksanakannya berdasarkan undang-undang. Tapi bukan berarti itu membatasi kita untuk menelaah kenapa pemilu itu dibutuhkan di dalam teori kita bernegara, dan kenapa juga itu dibutuhkan di dalam rangka untuk mendapatkan legitimasi atas kedaulatan rakyat terhadap mereka-mereka yang diberikan kewenangan untuk menjalankan negara ini. Kenapa? Kalau ternyata, ini minta maaf saja, ekonomi kita bagus. Misalnya. Tapi kalau pemerintahnya tidak legitimit di mata rakyat berdasarkan teori negara hukum, bisa enggak dampak itu kita gambarkan? Saya mohon, doa saya jangan sampai terjadi dampaknya. Bahwa apa yang akan diambil kebijakan harus tadi uji publik bagian daripada untuk menguji sahih akibat-akibat yang akan ditimbulkan atas perubahan-perubahan norma hukum, terutama norma dasar. Itu yang menjadi penting untuk menjadi diskusi kita. Kalau memang ini menjadi wacana untuk meningkatkan sekali lagi peran serta kedaulatan yang sejati bagi kedaulatan rakyat, itu sah-sah saja menurut saya. Tapi sekali lagi pikirkan dampaknya. Karena ketika merubah periodisasi pemilu, otomatis ketika periodisasi pemilu itu sudah habis dan diperpanjang, mohon maaf, mandat yang diberikan rakyat di pemilu yang lalu itu terbatas waktunya. Ketika mandat itu habis, siapa yang memimpin negara ini dengan legitimasi yang sangat kuat? Apakah juga harus diatasi dengan 2/3 usulan dan disetujui 51 itu? Itu tidak bisa serta-merta menjadi diklaim sebagai kehendak mayoritas rakyat yang berdaulat. Ya, artinya KPU, kedaulatan negara kita juga bisa terganggu dalam teori itu. Benar, berarti KPU sebagai penyelenggara
pemilu sekarang itu berkomitmen ya supaya tetap gitu Pak ya. Komitmen karena kita lagi-lagi terkait dengan karena norma hukumnya memerintahkan kita menyelenggarakannya untuk pelaksanaan 2024. Baik, terima kasih. Sedikit menambahkan, ya, tadi Bung Rudiansyah sempat menyinggung pasal 341, 342. Betul sekali bahwa KPU kemudian bisa melakukan penundaan tanggal dan seterusnya. Ya, tapi walaupun memang KPU bisa melakukan penundaan itu, tapi perlu diingat bahwa ya selama atau sependek apapun penundaan yang dilakukan oleh KPU ya harus kita ingat bahwa setidak-tidaknya 20 Oktober nanti di 2024 ya kita sudah harus ada presiden gitu. Karena sudah habis. Ya, sudah habis periodenya. Ya, walaupun ada norma penundaan yang pemilu lanjutan dan pemilu susulan itu ya. Jadi ini harus artinya panjang ceritanya Pak itu bisa dijawab dengan amandemen lagi penambahan misalnya. Ya, tapi balik lagi itu amandemen berdasarkan Pak ya. mandat. Baik. Nah, kan begitu. Betul. Apakah berdasarkan mandat rakyat? Siap. Jadi intinya adalah ini memang lagi-lagi sangat bergantung pada bagaimana konstitusi kita saat ini memandang soal legitimasi yang ada tadi. Kami masih mengundang mahasiswa di Zoom meeting. Masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya ingin bertanya. Ya, silakan ditujukan kepada siapa dan pertanyaannya apa? Baik, saya ingin mengajukan pertanyaan saya kepada Bapak Alfian. Pertanyaannya adalah, seperti yang kita lihat bahwa di balik wacana penundaan pemilu ini ada sebutan-sebutan bahwasannya penundaan pemilu ini adalah demokrasi. Mengapa? Dikarenakan penundaan pemilu ini, wacana penundaan pemilu turut diinginkan oleh 110 juta pengguna medsos. Walaupun memang di data yang digembor-gemborkan sebelumnya sangat-sangat meragukan, karena pada faktanya bisa saja satu orang memiliki 3-5 akun atau bahkan lebih. Nah, kemudian kalau memang benar ini adalah demokrasi ataupun memang benar kemudian timbul keinginan rakyat, seolah-olah seperti menarik benang pemisah antara demokrasi dan konstitusi, karena dalam konstitusi mengatur bahwa penundaan pemilu ini tidak diperbolehkan ataupun kemudian apakah memang demokrasi dan konstitusi Indonesia ini benar-benar terpisah satu sama lain atau dengan kata lain tidak berkesinambungan? Baik, terima kasih Nurmila Haya. Silakan Pak Alfian untuk menjawab bagaimana kemudian kita melihat terkait dengan konstitusi dan demokrasi tadi. Iya, terima kasih. Pertanyaan pertama, saya ingin mengomentari bahwa terkait big data 110 juta itu ya saya juga mempertanyakan validitasnya seperti apa ya, terkait belum bagaimana metode menemukan big datanya, kemudian apakah itu bisa dibuka secara terang benderang ke publik dan seterusnya. Nah, kemudian antara demokrasi dan konstitusi kita ya saya kira kawan-kawan pembelajar hukum khususnya hukum tata negara ya sudah mengetahui bahwa nilai-nilai demokrasi kemudian itu ya saya kira baik secara eksplisit maupun implisit telah tertuang di dalam konstitusi kita, dalam undang-undang dasar. Misalnya ya secara sederhana saja misalnya ya kedaulatan berada di tangan rakyat seperti itu dan kemudian dijalankan oleh MPR misalnya selaku representatif seluruh rakyat Indonesia. Kemudian terkait pemilu 5 tahun sekali, kemudian semua orang berhak untuk maju sebagai calon legislatif, eksekutif dan seterusnya. Baik, atau jangan-jangan Pak Alfian ini cuma tes ombak ya Pak Alfian. Jadi kalau misalnya kemudian tidak ada yang menolak gitu kan ya, artinya sebenarnya suara rakyat ini menginginkan adanya penundaan gitu. Lagi-lagi legitimasi demokrasi. Nah, bagaimana, bisa Pak jadi ada beberapa pakar juga kemudian menyebutkan bahwa ini harus perlu dikhawatirkan juga, jangan sampai ini merupakan gerakan bawah tanah yang awalnya sih ya pertama tes ombak dulu. Kalau ternyata animo masyarakat atau gejolak masyarakat tidak begitu besar, wah kenapa tidak digolkan saja? Artinya kembali lagi ke pertanyaan Nurmila Haya, jangan-jangan demokrasi ini cuma alat Pak. Ini masa silent itu tidak boleh diklaim A dan B. Karena begini sebetulnya kalau kita bicara wacana big data itu kan bicara kepuasan rakyat terhadap pemerintahan. Ya. Itu sebagai data sekunder menurut saya boleh-boleh saja. Tapi kalau mau dapatkan data yang valid tentang kepuasan masyarakat itu melalui pemilu harusnya. Kenapa? Sekali lagi evaluasi yang dilakukan rakyat di dalam pemilu itu tadi kan memberikan dua. Kalau masyarakat puas menyatakan elit politik ini dianggap amanah, masih sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat, maka dia akan memberikan pilihan kepada elit politik tertentu itu untuk kembali memimpin negara ini. Tapi kalau dia menyatakan elit politik yang memimpin negara ini itu sudah tidak maksimal menjalankan amanah atau tidak lagi sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat Indonesia, maka mayoritas ini akan memberikan pilihan kepada elit politik yang lain. Masalahnya adalah Pak, periode sudah habis Pak. Nggak bisa maju lagi. Enggak, kalau kita bicara pemilu kan bukan sekedar personal siapa sosok presiden dan calon presidennya.
Saya memandangnya lebih kepada bahwa kemauan politik ini bukan kemauan per orang, tapi kelompok. Baru kelompok menentukan siapa orangnya kan. Sehingga kita harus bicara, kalau mau bicara kepuasan masyarakat, satu-satunya yang paling sahih di dalam negara demokratis itu justru melalui pemilu, bukan dengan mendelay pemilunya. Oke, baik. Artinya kalau misalnya mau melihat bagaimana masyarakat ini memandang soal penundaan atau tidak, puas atau tidak, ya justru dengan pemilu, begitu ya, Pak Rudi. Baik, Pak Alfian ada tambahan? Saya kira terkait, saya ingin masuk tadi sempat disinggung terkait perekonomian. Saya baru ingat juga bahwa ya nggak bisa dong alasan peningkatan perekonomian kemudian dijadikan alasan untuk ditundanya pemilu. Kenapa kemudian misalnya IKN? Kalau ini ya sedikit menyinggung IKN, ya yang saya kira membutuhkan dana yang tidak sedikit seperti itu ya. Ketika dibenturkan dengan itu dan kemudian katanya pemilu harus mendapatkan dana yang cukup banyak seperti itu, ya saya kira harus lebih prioritas ke pemilu dong. Pemilu kan merupakan bisa direvisi, merupakan kegiatan reguler secara rutin yang harus dilaksanakan ya sesuai amanat undang-undang seperti itu. Artinya sebenarnya perdebatan soal konstitusi, lalu kemudian teori, lalu kemudian perdebatan dinamika yang terjadi di masyarakat saat ini masih sangat seru untuk kita bahas. Namun kita saksikan dulu pariwara berikut ini, Pak Alfian. Sebuah persembahan dari bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah. Mahakarya budaya tradisional bersatu padu dengan budaya modern. Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona nirwana di timur Kalimantan. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Kembali bersama kami dalam Dialog Publika Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara kerjasama TVRI Kalimantan Timur dengan Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Tema kita kali ini adalah wacana penundaan pemilu. Saya kembali ke Pak Alfian yang tadi kayaknya ingin terus ngomong nih Pak Alfian. Kira-kira Pak Alfian, kalau tadi dengan alasan ekonomi gitu ya, dinamika ekonomi yang kemudian terjadi yang dijadikan sebagai legitimasi kita nih bisa melakukan penundaan pemilu. Atau Pak Alfian ingin menyampaikan yang lain? Saya cuma ingin menyampaikan bahwa pertama ya pemerintah harus konsisten dong. Katanya ingin meningkatkan perekonomian di Indonesia saat ini. Dan kemudian menjadikan itu alasan untuk dilakukannya amandemen seperti itu. Namun ya saya kira pemilu ini harus menjadi prioritas utama. Pertama karena reguler itu tadi, secara rutin 5 tahun sekali, kemudian dilaksanakan pemilu. Namun ya kalau katanya perekonomian kita tidak sedang baik-baik saja ya, kemudian kita benturkan dengan proyek IKN yang saya kira mega proyek yang sangat-sangat besar dan sangat membutuhkan biaya yang besar, ya kenapa toh itu kemudian bisa berjalan? Ataukah mungkin bisa dibalik, IKN-nya ditunda dulu, kemudian ya pemilunya dijalankan. Gitu ya, tetapi ya saya kira pemerintah yang baik ya bisa menjalankan keduanya. Bisa menjalankan IKN, juga bisa menjalankan pemilu seperti itu.
Artinya ya lagi-lagi jangan sampai kemudian ini ditunggangi oleh kepentingan begitu ya Pak Iya, Alfian. betul sekali. Baik, kami kembali mengundang mahasiswa di aplikasi Zoom. Ada satu pertanyaan yang belum kita jawab tadi ya. Ya, silakan Pak. Berkaitan dengan biaya. Oke, biaya. Saya ingin katakan ada dua hal ya. Kalau memang beban biayanya dianggap terlalu tinggi pemilu, maka kita bisa meminta kepada KPU untuk mencermati ulang pengajuan besaran anggaran, dan kita bisa saja bersama-sama bersepakat bangsa ini untuk menurunkan ekspektasi kita terhadap pelaksanaan pemilu, tapi dengan tetap menjamin kedaulatan itu. Itu yang pertama dari sisi penyelenggaranya. Tapi yang kedua, kita harus sama-sama tuntut dari sisi biaya politik. Masyarakat harus betul-betul konsisten untuk menghindari pembiayaan pemilu ini menjadi mahal, jangan terlibat di dalam politik-politik transaksional. Karena itulah yang membuat biaya politik di negara ini menjadi besar. Mahasiswa, masyarakat umum sama-sama bertanggung jawab untuk kita menciptakan masyarakat yang anti terhadap politik-politik transaksional. Baik. Itu. Terima kasih Pak Rudi. Jadi artinya sebenarnya kalau soal anggaran yang tinggi bisa di-courting gitu ya, bisa didiskusikan. Kita kembali ke mahasiswa di aplikasi Zoom. Silahkan, ada yang ingin memberikan pertanyaan, ditujukan kepada siapa dan pertanyaannya apa? Saya Bu. Silahkan, Aang. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan saya adalah, mungkin sebelum ke pertanyaan, saya ingin memaparkan sedikit bahwasannya konstitusi kita ini sudah berkali-kali digempurnya. Yang pertama kemarin kita telah mengalami yang namanya isu amandemen kelima, yang mana amandemen kelima itu ada yang menyebutkan bahwasannya akan memperpanjang yang menambah 1 kali periode masa jabatan presiden. Nah, terus kemudian muncul lagi nih yang namanya penundaan pemilu 2024 gitu. Dan isu ini berbarengan dengan isu penolakan ibu kota negara seperti itu. Mungkin saya juga sedikit menyinggung terkait dengan ibu kota negara, sama seperti apa yang dikatakan sama Bapak Alfian tadi, bahwasannya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa menjalankan dua program atau 2 agenda tersebut sekaligus seperti itu, dan tidak ada bahasanya itu tidak ada penolakan secara keras daripada masyarakat seperti itu. Jadi di sini overthinking saya, karena mahasiswa adalah tempatnya overthinking ya. Jadi overthinking saya, benarkah bahwasannya pemerintah ini pesimis untuk menyelesaikan proyek IKN selama 1 periode, sehingga muncullah itu isu penundaan pemilu hingga 1 atau 2 tahun kemarin isunya digelontorkan itu. Itu pertanyaannya ya. Yang dikhawatirkan adalah ketika 1 atau 2 tahun itu tidak ada kepemimpinan, kemungkinan besar adalah terjadi kekosongan kepemimpinan atau masih dengan pemimpin yang sama seperti itu. Jadi di sini saya menyoroti kepesimisan pemerintah terhadap ibu kota negara, karena ibu kota negara saja isunya masih belum tertuntaskan, terutama penolakan terhadap proyek itu. Gitu, terima kasih Aang. Ini ditujukan kepada 2 orang narasumber berarti ya Aang ya? Iya Bu. Baik. Terima kasih Aang. Gimana ini, Pak Alfian atau Pak Rudi dulu yang mau jawab? Mungkin Pak Alfian. Pak Alfian, silakan Pak Alfian. Jangan-jangan ini kalau bahasa overthinkingnya Aang tadi ini karena khawatir IKN itu nanti mandek gitu, Pak Alfian. Gimana Pak Alfian? Oh ya, ya lagi-lagi saya tekankan bahwa itu kemudian tidak bisa dijadikan alasan, mengingat ya norma terkait pemilu ini dituangkan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar kita, di konstitusi kita, dan itu harus kita hormati semua, siapapun itu. Ya bahkan di dalam sebuah wawancara Presiden Jokowi pun mengakui itu, bahwa dia akan menjalankan konstitusi dengan sebenar-benarnya dan seluruh-seluruhnya. Dan beliau pun kemudian menolak ya bahwa adanya isu-isu penundaan. Dan saya kira ya kurang tepat juga ketika kemudian pemerintah mengambil alasan bahwa atau optimisme pemerintah terkait jangan-jangan IKN nanti mandek gitu. Kalau misalnya besarnya budget yang digelontorkan untuk pemilihan umum nanti. Tapi saya ingin sampaikan seperti ini, bahwa kalaupun memang budget atau pembiayaan pemilu yang begitu besar, ya saya kira persoalannya bukan di penundaan pemilu. Kenapa kemudian kita tidak melakukan penyederhanaan pemilihan umum misalnya? Ya, katanya sih ya kita sekarang sudah berada di era 4.0 ya, yang semuanya bisa digitalisasi gitu ya. Kenapa kemudian kita tidak mengembangkan sistem pemilihan umum dengan digitalisasi misalnya? Artinya kekhawatiran Aang tadi bisa saja enggak ya gitu ya Pak? Iya, harusnya nggak boleh. Iya, betul sekali. Dan saya kira ya banyak kemudian staf ahli ataupun menteri yang
inovasi dalam membuat dan penyederhanaan pemilihan umum itu ya bisa dilakukan dan dilaksanakan. Seperti Pak Rudi, komentarnya. Saya langsung nyambung Pak Alfian ya, berkaitan dengan penyederhanaan pemilu ya. KPU RI sudah melakukan beberapa kali simulasi dalam rangka penyederhanaan surat suara. Itu ada kaitannya dengan bagaimana berakibat terhadap dua hal. Ketika surat suara bisa disederhanakan dengan 5 tingkatan yang ada ini, maka satu akan mengurangi biaya logistik. Yang kedua mengurangi beban kerja petugas ad hoc kita ya. Walaupun kita belum berpikir kepada bagaimana melakukan pemilihan secara e-voting. Tetapi yang ingin disempurnakan KPU adalah e-rekap. Kenapa bukan e-voting? Karena di beberapa negara yang saat ini telah menjalankan e-voting pun tingkat kepercayaan e-voting itu sudah rendah ya. Itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara IKN, ini saya agak tertarik nih. Mudah-mudahan kita pemerintah, DPR dan bangsa ini bisa sama optimisnya. Kalau bicara IKN, Undang-Undang Nomor 3 yang menghadirkan bentuk ibu kota Nusantara. Di dalamnya malah bicara pemilu. Oke, baik. Di dalamnya bicara pemilu, walaupun di situ berbicara tentang di wilayah IKN hanya dilaksanakan pemilihan umum secara nasional, yaitu memilih presiden, DPR RI, dan DPD. Artinya apa? Undang-undang yang bicara IKN pun tetap memasukkan poin tentang pentingnya pemilu. Baik. Di situ. Saya kira saya menemukan urgensinya begitu ya Pak, bahwa sebenarnya pemilu itu tidak boleh ditunda. Masih ada satu mahasiswa di Zoom, kita sapa. Silakan Reza Pratama, pertanyaannya singkat ya, karena waktu kita terbatas. Ditujukan kepada siapa? Saya ingin bertanya sama Pak Alfian, Bu. Karena kita melihat ini partai politik lagi sedang berkonsolidasi untuk melanggengkan kekuasaannya, Pak, seperti itu. Berkonsolidasi untuk bersama-sama setuju untuk pemilu ini ditunda. Baik. Nah, pertanyaan saya, berapa besar kemungkinan untuk amandemen itu terjadi, Pak, seperti itu? Terima kasih Reza. Saya kira ini juga mewakili suara-suara mahasiswa yang langsung tegas menyatakan ya jangan-jangan dia punya kepentingan. Ini sekarang melakukan konsolidasi politik. Nah, gimana peluangnya nih Pak? Kira-kira dilakukan amandemen? Ya, terima kasih. Kalau saya ditanya peluangnya bagaimana ya, saya pasti akan menjawab ya bisa ya bisa tidak. Maybe yes, maybe no. Ya 50-50. Ya, tinggal bagaimana kemudian para elit politik melakukan konsolidasi politik yang kemudian itu bisa meyakinkan masyarakat bahwa ya ternyata amandemen itu benar-benar dibutuhkan rakyat saat ini, seperti itu. Ya, pun kemudian sebaliknya ya tentu saja itu agak sulit dilakukan untuk melakukan amandemen seperti itu. Baik, saya kira terima kasih Pak Alfian. Satu pertanyaan terakhir untuk Pak Rudi, singkat saja Pak jawabannya. Gimana komitmen KPU Pak untuk penyelenggaraan pemilu 2024 terkait dengan evaluasinya di 2019 yang lalu? Ya, tadi salah satu komitmennya adalah KPU berupaya melakukan penyederhanaan teknis penyelenggaraan pemilu ya dengan diawali dengan upaya untuk menyederhanakan surat suara. Yang kedua, pembagian tugas-tugas kerjaan di tingkat ad hoc akan lebih disempurnakan. Nah, saya sebagai penyelenggara pemilu kalau justru mengungkap fakta-fakta yang lain yang telah terjadi di depan publik selama ini, justru menganggap pemerintah dan DPR RI tetap konsisten terhadap penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Kenapa? Contoh, DPR RI sudah menyelesaikan pemilihan anggota KPU Republik Indonesia, telah menetapkan 7 orang dan telah menetapkan 5 orang anggota Bawaslu untuk persiapan pemilihan umum tahun 2024. Kenapa saya bilang untuk persiapan 2024? Karena di dalam fit and proper test-nya itu semuanya berbicara bagaimana yang akan dilakukan dan apa yang dikonsolidasikan berkaitan dengan 2024. Artinya mudah-mudahan kita ini semua pribadi yang mayoritas konsisten terhadap apa yang kita sampaikan kepada publik dan apa yang kita jadikan pendapat. Sehingga saya sebagai penyelenggara pemilu tetap meyakini kita masih sama-sama serius untuk menyelenggarakan pemilu. Tapi betul kata Pak Alfian, jangan sampai masyarakat juga menjadi majority silent. Karena majority silent ini menjadi sesuatu yang mudah diklaim tanpa mudah untuk diuji sahihnya. Terima kasih Pak Rudi. Waktu kita sangat terbatas, kita akan masuk ke sesi closing statement. Saya kira Pak Alfian masing-masing 1 menit ya, Pak Alfian dan Pak Rudi. Silakan Pak Alfian. Ya, terima kasih. Pertama, saya kira wacana ini sangat menarik dan semua
rakyat Indonesia siapapun itu tanpa terkecuali bisa berwacana apapun itu, dan saya kira besar harapan saya bahwa seluruh masyarakat Indonesia bisa melek politik, bisa melek hukum, ya karena berbicara tentang hukum, berbicara tentang politik, berbicara tentang hidup matinya seseorang. Terima kasih Pak Alfian. Pak Rudi dikit aja Pak, karena waktu kita sangat terbatas. Menyelenggarakan pemilu secara tertib dan berkala itu adalah salah satu upaya utama untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap berdaulat. Jadi mari kita sama-sama berupaya agar pemilu tahun 2024 itu berjalan dengan lancar, dengan tertib, kemudian sukses, melahirkan legitimasi yang cukup kuat bagi negara ini dan pemerintahannya, dan tentu kita bersama-sama, saya menitip satu saran, yuk kita ciptakan, kita berjuang sampai kapanpun budaya-budaya politik transaksional itu perlahan-lahan untuk kita kikis. Baik, demikian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rudi dan Pak Alfian yang telah hadir untuk membahas tema kita kali ini. Saya kira kita butuh waktu yang panjang Pak ya untuk berdiskusi lain kali saya kira. Baik, kita sudah berada di sesi akhir perjumpaan kita kali ini. Saya sih sangat berharap bahwa jangan sampai kemudian wacana ini kemudian menjadi nyata karena memang sudah menjadi rencana. Akhirnya saya Rahma pamit undur diri. Jumpa lagi dalam acara Dialog Publika berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.